Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang tentang materi 3, mempersiapkan informasi dan keamanan data. Next. Adapun anggota kelompok kami yang pertama itu Ridwan Junaid, Mukram, saya sendiri, Muhammad Alif, Marwan, dan Rahmat Kaihan. Next. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama itu membangun program keamanan informasi. Prioritas utama bagi organisasi manapun saat ini adalah penetapan dan pengoperasian program keamanan informasi yang berhasil. Saat Anda memulai perencanaan untuk program keamanan informasi Anda harus mempertimbangkan aspek unik dari organisasi Anda. Next. Mempertimbangkan aspek unik dari organisasi Anda. Beberapa aspek tersebut antara lain ukuran organisasinya, industri organisasinya, dan faktor kepatuhan organisasinya. Yang next. Jangan mulai dari awal, gunakan kerangka kerja. Maksud dari jangan mulai dari awal, ketika Anda memulai membuat program keamanan informasi Anda, ada banyak kerangka kerja luar biasa yang dapat Anda gunakan untuk membuat program keamanan informasi Anda. Manfaatkan pekerjaan sebelumnya yang dilakukan oleh para profesional hebat lainnya dan terapkan kerangka kerja yang ada dalam organisasi Anda. Next. Faktor keberhasilan keamanan. Kunci keberhasilan program keamanan informasi adalah seberapa baik program itu terintegrasi dengan tujuan dan budaya bisnis. Selain itu, sangat penting bahwa program keamanan informasi terintegrasi dengan baik ke dalam berbagai kegiatan organisasi, memastikan bahwa keamanan informasi selalu dipertimbangkan. Next. Adapun mendukung misi organisasi, saat Anda mengembangkan program keamanan informasi, sangat penting bagi Anda untuk bekerja dengan manajemen senior, pemimpin bisnis, dan pemilik sistem organisasi Anda untuk menentukan apa kebutuhan entitas yang berfokus pada misi Anda. Next. Program pelatihan dan kesadaran keamanan. Pelatihan keamanan informasi dan program kesadaran adalah komponen kunci dari program keamanan informasi yang sukses. Program kesadaran dan pelatihan yang efektif menggunakan berbagai saluran media seperti email, media sosial, dan pelatihan berbasis komputer untuk mengkomunikasikan pesan keamanan informasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ridwan Junaid. Oke, baik. Menyesuaikan keamanan informasi untuk organisasi. Sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara penerapan kontrol keamanan, kegunaan sistem informasi, dan setara rasio untuk suatu organisasi. Penerapan kontrol keamanan yang tidak perlu dalam sistem informasi dapat menyebabkan kompleksitas yang tidak perlu, menggunakan efektivitas misi, pengeluaran keuangan yang tidak perlu, dan akhirnya keuangan kepercayaan dalam program keamanan informasi. Berikut ini adalah penjelasan dari berbagai fase SDLC atau SELC. Perancangan keamanan sistem informasi dimulai pada fase inisiasi, di mana profesional keamanan informasi bekerja dengan tim proyek untuk memahami pertimbangan keamanan yang perlu diterapkan pada sistem. Ini adalah tugas profesional keamanan informasi untuk memastikan bahwa persyaratan keamanan disertakan
untuk sistem baru dan bahwa mereka diberikan prioritas tinggi. Peran profesional keamanan informasi dalam fase ini adalah untuk memastikan bahwa kontrol keamanan informasi yang benar diimplementasikan sebagai bagian dari desain sistem. Dokumen ini digunakan untuk mendemonstrasikan bagaimana sistem akan beroperasi kepada pemangku kepentingan bisnis. Kematangan program keamanan informasi. Kerangka ini perlu digunakan untuk mengembangkan program keamanan Anda sendiri. Aspek kunci dalam pengembangan program keamanan informasi yang kuat adalah membawahi bahwa Anda tidak boleh merebus lautan. Saat ini Anda mengembangkan rencana Anda untuk mengimplementasikan program keamanan informasi Anda harus mempertimbangkan di mana Anda saat ini dari perspektif kematangan program keamanan informasi, pernyataan, aturan, atau asersi menentukan perilaku yang benar atau diharapkan kepada suatu entitas. Kebijakan keamanan informasi dikembangkan dengan memberikan persyaratan kepatuhan kewajiban di bawah hukum dan diberikan serta praktik di seluruh organisasi. Keamanan informasi dibangun ke dalam SDLC. Siklus hidup SDLC atau SELC digunakan untuk memastikan proses yang berulang sebagai bagian dari proyek rekayasa atau pengembangan. Sebuah organisasi menggunakan proses ini untuk meningkatkan prediktibilitas bahwa produk berkualitas akan keluar di proses rekayasa atau pengembangan. Proses SDLC dikombinasikan dengan kebijakan keamanan yang kuat akan membantu memastikan sistem yang dirancang dengan baik yang memiliki keamanan yang dibangun sejak inisiasi proyek. Proses SDLC atau SLC tipikal berisi fase-fase seperti berikut. Selanjutnya akan dibaca oleh Muhammad Alif Marwan. Mikrofon tali. Maaf, mikrofonnya. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan materinya. Kebijakan program keamanan informasi. Seperti namanya, jenis kebijakan ini menetapkan program keamanan informasi organisasi. Kebijakan ini menetapkan arah strategis bagi organisasi dan menetapkan sumber daya dan peran, khusus untuk menetapkan dan mengimplementasikan program keamanan informasi. Kebijakan program keamanan informasi mencakup tujuan program, ruang lingkup program, memenuhi persyaratan kepatuhan, dan menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas program keamanan informasi. Next. Kebijakan operasional. Kebijakan operasional memberikan panduan untuk bidang kebijakan tertentu di tingkat organisasi. Kebijakan ini bergantung pada teknologi dan perlu sering ditinjau. Kebijakan khusus sistem. Kebijakan khusus sistem memberikan panduan tentang bagaimana sistem informasi tertentu harus dioperasikan dan dipelihara. Standar. Standar keamanan informasi adalah metrik yang dapat diukur atau diukur yang dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan organisasi terhadap standar kepatuhan atau kebijakan internet. Tentukan apakah SLA kinerja tertentu terpenuhi atau tidak. Next. Kebijakan operasional yang direkomendasikan.
Kebijakan keamanan informasi dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori teknis. Kontrol teknis. Kontrol keamanan yaitu pengamanan atau penanggulangan untuk sistem informasi yang terutama diimplementasikan dan dijalankan oleh sistem informasi melalui mekanisme yang terkandung dalam komponen perangkat keras, perangkat lunak, ataupun firmware sistem kontrol manajemen. Kontrol keamanan yaitu pengamanan atau penanggulangan untuk sistem informasi yang berfokus pada manajemen risiko dan manajemen keamanan sistem informasi kontrol operasional. Kontrol keamanan yaitu pengamanan atau penanggulangan untuk sistem informasi yang terutama diimplementasikan dan dijalankan oleh orang-orang sebagai lawan dari sistem. Next. Kebijakan kontrol akses. Tujuan dari kontrol akses dalam suatu sistem informasi adalah untuk menentukan aktivitas apa yang diperbolehkan dan aktivitas apa yang dilarang. Pengguna dalam banyak kasus seharusnya tidak memiliki akses tanpa batas di sistem informasi. Kontrol akses memungkinkan organisasi untuk menetapkan aturan seputar bagaimana mereka ingin pengguna mengakses sistem informasi. Kebijakan kontrol akses harus membahas membahas akses sistem informasi ke pengguna yang berwenang, proses yang bertindak atas nama pengguna yang berwenang atau perangkat termasuk sistem informasi lainnya. 2. Membatasi akses sistem informasi ke jenis transaksi dan fungsi yang diizinkan untuk dijalankan oleh pengguna yang berwenang. Ketiga, mengontrol arus informasi sesuai dengan orientasi yang disetujui. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok kami yang bernama Rahmat Rehan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi tersebut. Kebijakan perencanaan kontingensi. Kebijakan perencanaan kontingensi menetapkan aturan untuk organisasi di mana ia dapat pulih efektif dari peristiwa TI yang dapat berkisar dari gangguan layanan kecil hingga peristiwa bencana di mana kemampuan pemrosesan data tidak dapat diakses. Apa yang harus ditangani oleh kebijakan perencanaan kontingensi? Penetapan, pemeliharaan, dan penerapan rencana tanggap darurat. Secara efektif, operasi pencadangan dan pemulihan pasca bencana untuk sistem informasi organisasi guna memastikan ketersediaan sumber daya informasi penting dan kelangsungan operasi dalam situasi darurat. Next. Kebijakan penilaian risiko. Kebijakan penilaian risiko menetapkan aturan untuk organisasi yang menjelaskan bagaimana organisasi akan melakukan penilaian risiko di tingkat organisasi, operasional, dan sistem tertentu. Apa yang harus ditangani oleh kebijakan penilaian risiko? Pertama, menilai risiko terhadap operasi organisasi termasuk misi, fungsi, citra, atau reputasi, aset, organisasi, dan individu yang dihasilkan oleh pengoperasian sistem informasi organisasi dan proses penyimpanan dan transmisi informasi organisasi terkait. Memindai kerentanan dalam sistem informasi dan aplikasi secara berkala, dan ketika kerentanan baru yang memengaruhi sistem diidentifikasi, remediasi kerentanan sesuai dengan penilaian risiko. Next. Kebijakan perlindungan sistem dan komunikasi. Kebijakan perlindungan sistem dan komunikasi menetapkan aturan yang diperlukan untuk menetapkan segmentasi jaringan dan perlindungan batas yang tepat menurut pemikiran organisasi, serta menetapkan aturan yang diperlukan seputar bagaimana kriptografi akan diterapkan. Selain itu, kebijakan ini menetapkan aturan seputar metode dan mekanisme komunikasi yang diizinkan untuk memastikan keaslian metode tersebut tetap terjaga. Apa yang harus ditangani oleh kebijakan sistem dan komunikasi? 1. Memantau, mengendalikan, dan melindungi komunikasi organisasi, yaitu informasi yang dikirimkan atau diterima oleh sistem informasi organisasi pada batas eksternal dan batas internal utama dari sistem informasi. 2. Memperkerjakan desain arsitektur
teknik pengembangan perangkat lunak, dan prinsip-prinsip rekayasa sistem yang mempromosikan keamanan informasi yang efektif dalam sistem organisasi. Next. Kebijakan integritas sistem dan informasi. Kebijakan perlindungan integritas sistem dan informasi menetapkan aturan seputar pemantauan, pembaruan, patching, pemindaian, dan pemulihan sistem informasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan bahwa komponen higienis IT kritis sistem informasi berfungsi dan terpelihara dengan baik. Apa yang harus ditangani oleh kebijakan integritas sistem dan informasi? 1. Mengidentifikasi, melaporkan, dan memperbaiki kekurangan informasi dan sistem informasi secara tepat waktu. 2. Memberikan perlindungan dari kode berbahaya di lokasi sesuai dalam sistem informasi organisasi. Next. Ringkasan dalam bab ini kita akan membahas aktivitas kritis yang diperlukan untuk membangun program keamanan informasi di seluruh perusahaan dengan fokus pada dokumen eksekutif, kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman. Dalam bab ini kita telah mempelajari pertama, konsep perencanaan terkait dengan pembentukan program keamanan informasi. 2. Faktor-faktor keberhasilan program keamanan informasi. 3. Integrasi program keamanan informasi ke dalam proses organisasi konsep. 4. Kematangan terkait dengan perencanaan program keamanan informasi. 5. Kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman. Sekian dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semuanya teman kelompok saya. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.